Siang dulu Pak Azek. Di sini kami sebagai calon guru penggerak akan melakukan sebuah wawancara terkait dengan modul 3.1 kami Pak. Modul itu adalah modul pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan terkait dengan apakah itu bujukan moral atau dilema etika yang selama ini sering kita temui dalam mengambil keputusan Pak. Jadi untuk kasusnya dilema etika yang kita ambil ini tentang ada apa dua kasus kali Pak ya? Antara tadi parkir sama kasus Alif tadi. Itu kayak mana? Oh bisa. Kasus yang pertama itu adalah kasus parkir siswa, di mana siswa mengambil sebenarnya tidak boleh bawa motor karena itu tidak boleh, belum punya SIM dan memang belum secara hukum tidak boleh, membahayakan. Di satu sisi orang tua siswa tidak sempat atau mungkin tidak bisa mengantar anak-anaknya ke sekolah sehingga diberikan ke sekolah seperti itu kan. Ditambah lagi parkir itu bisa bikin fasilitas terutama lapangan jadi penuh gara-gara motor gitu kan. Yang kedua kasus siswa si A, buat gue namanya ya. Kasus si A ini dimana siswa ini melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan. Kelakuan itu, perilakunya itu sampai membahayakan siswa lain, bahkan guru, sehingga kita menghadapi dilema anak ini diteruskan atau akan dikembalikan ke sekolah, dikembalikan ke rumah. Karena di satu sisi juga anak ini orang tuanya, ayahnya masuk penjara, ya kan, begitu. Ibunya bekerja keras mencari sendirian untuk menghidupi anak-anaknya. Kerja serabutan. Di satu sisi lain juga siswa si A ini sudah kelas 9 dan semester 2 gitu kan. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaannya Pak. Selama ini Pak Azek, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Pak Azek kira-kira memetakan ini dilema etika, ini bujukan moral? Kita mulai dari identifikasinya. Kalau yang dilema etika itu sebenarnya kalau kita lihat kasus ini jadi bingung dilema etika. Kasus dilema etika. Oh itu. Lalu yang bujukan moral itu kan yang budak tadi yang benar dia yang hukum. Cuman kira-kira iya ada. Kalau yang dilema etika itu adalah katakanlah sebuah kasus yang katakanlah mengandung sebuah dilema itu dua sisi yang sama-sama susah kita dalam mengambil keputusan. Misalnya kita ambil sebuah kasus yang menceritakan seorang siswa yang katakanlah dia masih bersekolah di sini sudah kelas 9, tapi kelakuannya kadang-kadang perilakunya agak di luar kontrol sehingga membahayakan dirinya sendiri ataupun siswa yang lain. Nah pada saat ini kita menjadi sebuah dilema untuk mengambil
keputusan apakah siswa ini kita berhentikan, kita kembalikan kepada orang tuanya, atau kita tetap bina dan dia tetap lanjut di sekolah ini. Kenapa kita menjadi dilema dalam keputusan tersebut? Kalau anak ini tetap di sekolah, dia membahayakan siswa lain. Tapi dia juga punya hak untuk melanjutkan sekolah. Hak pendidikan, Pak. Kalau dia dikembalikan ke rumah, ya dia membahayakan siswa yang lain atau justru dirinya sendiri. Tapi kita juga bingung apakah keputusan kita ketika mengembalikan ke orang tua, ini keputusan yang benar, karena bisa jadi anak ini malah berhenti sekolah dan akhirnya malah lebih menjadi orang yang tidak baik, lebih tidak baik lagi, Memperburuk keadaan. memperburuk keadaan. Dia memberhentikan siswa, terkadang tidak justru membuat siswa itu menjadi Lebih baik. Itu mengidentifikasinya tadi. Iya. Jadi, kalau yang rujukan moral ya, Ya, kalau rujukan moral itu kita lihat kasus ini salah dia sebenarnya. Tapi kita tidak punya pilihan sehingga harus tetap kita lakukan. Misalnya seperti ya siswa membawa sepeda motor ke sekolah tadi. Sebenarnya mereka tidak dibenarkan, ini kan mereka masih di bawah umur membawa sepeda motor. Tapi karena orang tua mereka sendiri punya kesibukan, mereka tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah, maka jadilah keluar kebijakan seperti itu. Siswa tersebut boleh membawa kendaraan selama dia tetap memperhatikan keselamatan. Itu yang saya katakan itu disebut rujukan moral. Baik, Pak. Selama ini juga bagaimana Pak Azeb menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Ambil keputusan itu, terutama misalnya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak. Ada yang sama-sama benar, sama-sama juga mengandung nilai kebajikan. Kayak tadi kan siswa yang si A tadi, dia benar, dia punya hak untuk sekolah, dia harusnya melanjutkan sekolah, tapi di satu sisi juga keselamatan orang lain juga terganggu. Kira-kira bagaimana Bapak mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Yang pasti kalau mengambil keputusan itu Pak Sam, kita tidak bisa sendiri ya. Kebanyakan kalau kami mengambil keputusan sepanjang ada maaf. Tapi dari bawah, kita panggil wali kelasnya, kita panggil guru BK, ya mungkin para wakil kepala sekolah, silakan mereka memberikan masukan pada kami ya sebagai pengambil keputusan, dan kita pilih kira-kira keputusan dengan risiko yang paling minimal. Kalaupun di akhir keputusan memang siswa ini harus kita berhentikan, ya paling tidak memang itu keputusan yang terbaik. Atau sebaliknya siswa ini tetap kita pertahankan, ya berarti itu pun keputusan terbaik. Artinya pokoknya kita ambil keputusan dengan risiko yang paling kecil. Oke. Kira-kira Pak Azeb, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu? Prosedurnya Tadi, tadi. Oh ya, berarti panggil dulu wali kelas, panggil guru BK gitu kan? Kemudian Pak Wakil mungkin dikumpulkan. Banyak kan seperti itu, dan memang jarang kali ya, seperti Pak Dison lihat sendiri kan rata-rata setiap keputusan kalau yang sifatnya untuk sekolah biasa kita lakukan bentuk apa gitu. Tapi kalau misalnya kasus per kasus, ya kebanyakan kita selesaikan dengan memanggil beberapa guru yang memang kita anggap mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Pak Azeb, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang efektif untuk mengambil keputusan kira-kira apa ya, Pak? Oh, ini keputusannya ternyata efektif loh. Kan ada beberapa kasus yang sudah Bapak temui, ternyata keputusan tersebut efektif. Nah, kira-kira apa saja Pak yang Bapak anggap efektif? Gimana teman? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kan tadi kita ambil keputusan bahwa anak ini
benar-benar tidak bisa harus tetap dilanjutkan, namun mungkin dia harus kembali ke rumah dengan belajar dari sistem belajar dari itu kan dianggap efektif. Nah kira-kira hal-hal apa ya Pak keputusan itu tadi? Kan tadi selain ngambek apa yang selama ini itu anggap efektif? Selain dari kasus tadi, Oh ya, yang dianggap efektif. oh mungkin bisa jadi misalnya ketika dalam kegiatan pramuka ya boleh melempar keren. Boleh boleh. Misalnya dengan pengambilan pramuka ini kan ada sistem blok, ada sistem reguler sebenarnya. Kalau dalam sistem reguler itu ada siswa semua dilibatkan di pramuka. Kalau sistem blok artinya hanya diambil anak-anak yang memang jiwanya ke pramuka. Nah keputusannya kami ambil, maka sebaliknya untuk para pembina pramuka tersebut misalnya kita persilakan mereka jangan seluruh siswa itu dilibatkan. Ya, artinya kita bagi ada 1 pekan yang sudah dia reguler, kemudian ada 1 pekan lagi yang Blok. blok. Nah, Jadi dibagi Pak, dibagi ya. Biar efektif tadi. Biar efektif dan bisa mewadahi seluruh siswa. Dan bisa Bisa jadi yang memang tidak tertarik dengan pramuka ya sudah jangan kita paksa. Nah, tapi tetap ada pramukanya ya kita masukkan di sistem reguler tadi. Nah mereka yang memang dalam tanda kutip bahasa kita tuh gilo di pramuka itu kita kasih blok. Di situ mereka bisa menjadi anak pramuka sejati. bisa tersalurkan minat bakat di situ. Mereka bisa lebih dari yang reguler tadi. Tapi dalam mengambil keputusan tentu Bapak menghadapi tantangan. Kira-kira Pak tantangan apa yang terjadi atau yang biasa sering terjadi waktu ketika Pak Azed mengambil keputusan? Keputusan itu paling susah itu tantangannya mencari sebuah keputusan yang adil. Untuk keputusan yang Itu adil tuh enak ngomong ya. Sarannya karena ketika kita membelah bagi dua, yang si A mungkin bakal ribut, yang si B itu mungkin baik. Memang untuk memuaskan semua orang kan susah. Ya, nah adil tadi kan. Nah, tapi tadi adil uji kita untuk si A belum tentu menurut si B kan. Makanya kadang-kadang di sekolah itu ada kecemburuan sosial. Nah dalam yang paling sulit memang yang paling sulit dalam mengambil keputusan Iya. Itu bagaimana kita mengambil keputusan yang bisa merangkul semua pihak. Itu yang paling sulit. Cak mana keputusan ini menyenangkan semua pihak. Itu yang paling sulit, tantangan pasti paling sulit. Misalnya ekskul misalnya ada yang senangnya habis balik sekolah ekskul, ada yang senangnya agak sore dikit. Waktu pas kita ambil yang siang dikit, yang sore tadi agak ya ini giliran kita yang ngambil yang sore, yang pengen tadi cepat, pengen cepat ya ribut. Oke, apakah Pak Azed punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus? Oh ini dikumpulkan dulu di depan atau bagaimana prosedurnya, Pak? Sebenarnya kalau jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus itu kalau kami pribadi relatif tidak ada. Jadi cenderung untuk menyelesaikan kasus itu kasus per kasus. Jadi ada kasus muncul diselesaikan. Kita harus selesaikan. Atau bisa jadi kita pantau dulu. Pantau ini kasus anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Ada satu masa mungkin mereka terpanggil. Tapi kalau secara terjadwal betul tidak ada. Itulah. Saya kira kalau untuk kasus itu memang bagus seperti itu, diselesaikan kasus per kasus. Nah tadi di tengah-tengah tadi dalam mengambil keputusan Pak Azed kan dengar dari bawah ya, dari wali kelas, guru BK, juga wakil kepala sekolah misalnya kan.
Nah, pertanyaannya itu apakah sama dengan apakah jawaban Bapak ini sama? Misalnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk bantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya jelas satu lah. Yang pasti kan orang-orang yang bantu kita dalam bekerja. Ada Di sisi kami misalnya sebagai kepala sekolah, maka orang-orang yang bantu itu pasti para wakil. para wakil, oke. Tapi para wakil itu kan ada 4, mereka membidang mereka masing-masing. Nah, harapan kami setiap kasus itu bisa diselesaikan oleh keempat wakil ini. Walaupun pada akhirnya mengambil keputusan itu tetap decision maker-nya kan tetap Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kan. tapi mereka lah yang bantu kita kan, misalnya di bidang sarana, ada alat macam mana nih, saya kira kursi kita lah cukup belum, ya sudah Pak Alam. Masalah kesiswaan kan, ada siswa, kemana nih ngaku siswa ini caknya ada satu di bandel, ada absennya agak banyak. Gimana caranya? Yang Ada tamu, ada wartawan, ada kegiatan kita untuk misalnya jalan-jalan atau kita healing-healing, ada rumah sekitar seperti itu. seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak, dari yang tadi sudah disampaikan Pak Azeb, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman pengambilan keputusan di 5 etika ini Pak? Apa pelajaran yang bisa diambil? Yang jelas dalam mengambil keputusan itu bukan sesuatu yang mudah. Artinya kita tetap harus punya pertimbangan sampai akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, apa tadi pengalaman? Iya, pembelajaran apa yang Bapak Ya, petik? itu pembelajaran yang bisa kita petik. Satu, ya, mengambil keputusan tidak boleh harus buru-buru, harus bijak, dan yang pasti harus adil dalam keputusan itu. Artinya kalau kita sebuah peraturan kita berlakukan pada si A, maka peraturan itu harus kita berlakukan pada semuanya. Termasuk si pembuat keputusan. Termasuk semua perusahaan. Artinya peraturan itu tuh untuk semua kok. Iya. Termasuk ini. Baik, mungkin itu saja Pak hasil wawancara kami hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi kalau misalnya ada salah kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia guru hebat. Oh, salam bahagia. Jadi tadi dari obrolan-obrolan sebelumnya tentang kasus-kasus anak atau siswa dengan kebiasaan masyarakat Pak ya. Kalau di kebiasaan masyarakat itu kebiasaan yang merokok itu hal yang biasa, sedangkan merokok di lingkungan itu adalah hal yang sangat bertentangan dengan peraturan sekolah gitu Pak ya. Oke. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Baik, sebelumnya mungkin kita perlu perjelas dulu ya. Dilema etika ini berarti seorang pimpinan mengalami dua mata sisi atau istilahnya pilihan yang sulit lah. Pilihan yang sulit. Kan? Karena sama-sama bisa jadi sama-sama benar, bisa jadi juga salah satunya yang benar. Gitu. Untuk itu sebagai sekolah yang reguler, sekolah yang umum dan letaknya juga di pinggiran kota, maka SMA Negeri 6 sering menemui hal-hal yang merupakan bentuk dilema etika tadi ya. Misalnya tadi sudah kita bahas tentang kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok itu di daerah seputar SMA ini dianggap sesuatu yang wajar, dalam arti kata apabila anaknya sudah masuk usia balik ya, orang tua itu menganggap hal itu sudah hal yang biasa. Sementara kita sebagai pendidik punya aturan, punya tata tertib. Untuk itu menghadapi kasus-kasus yang demikian biasanya selaku pimpinan saya akan memanggil duduk satu meja dengan wakil-wakil kepala sekolah, pembina OSIS, ya, kemudian wali kelas dan guru BK. Terkhusus wali kelas atau guru yang berasal dari daerah setempat seputaran itu. Jadi saat kita mengambil keputusan kita sudah tahu persis bahwa ini
tidak akan jadi bumerang bagi sekolah. Artinya sudah kita pikirkan hal-hal yang mungkin akan jadi resikonya. Biasanya kami akan memanggil orang tua. Kami juga memaklumi kalau memang itu sudah jadi hal yang dianggap biasa, tapi kami tekankan bahwa selaku lembaga resmi institusi pendidikan ini punya aturan, punya tata tertib. Untuk itu biasanya kami akan menyarankan begini, selagi masih di lingkungan sekolah dan memakai seragam sekolah, maka hal yang tadinya dianggap biasa itu tidak boleh. Oke. Salah satunya. Lalu Pak, bagaimana kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ada dua yang tadi ya benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana tadi selain tadi panggil, apakah ada prosedur lain misalnya dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya kasus-kasus yang demikian itu hanya ada satu kendala, yaitu miskonsepsi atau mispersepsi, salah, tidak nyambung istilahnya. Yang ini memaksakan kehendaknya, yang ini juga demikian. Untuk itu penyelesaian dengan cara persuasif atau duduk satu meja itu biasanya selalu menyelesaikan. Artinya kita dengarkan apa yang disampaikan orang tuanya dan kita juga menyampaikan. Artinya kalaupun harus mundur, sama-sama mundur selangkah. Jadi istilahnya menarik tali dari tepung, jangan sampai ada yang merasa merepek. Biasanya orang tua itu ngerti, asal prosedur yang kita ambil, misalnya masalah rambut gondrong dan lain-lain, itu sudah mereka sudah pahami. Banyak sebenarnya kasus-kasus yang ini. Mungkin itu dulu ya. Iya, jangan melebar-lebar. Oke, tadi juga mungkin kayaknya sudah termasuk dalam langkah-langkah Iya. atau prosedur, misalnya panggil dari yang wali kelas, kemudian OSIS, kemudian duduk bareng bersama kayak gitu. Kemudian kira-kira hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan setiap keputusan yang Bapak ini efektif loh ternyata? Oke. Seorang pemimpin tidak boleh arogan ya, tidak boleh arogan dalam arti kata dia tidak bisa bahwa oh ini pernah saya alami kasus ini di situ, secara saya begini. Karena ini sama dengan kita melaksanakan pendidikan. Kondisi satu sekolah dengan sekolah lain atau satu kelas, kalau kita ngambil PTK itu kan dengan kelas lain itu tidak sama. Ini pun demikian. Jadi kasus yang pernah kita alami dengan masyarakat yang berbeda atau daerah yang berbeda itu tidak akan cocok dengan ini. Biasanya akan ada hal-hal yang spesial khusus dalam setiap daerah. Iya, punya karakter dewe-dewe ya, karakter tersendiri setiap sekolah ya. Untuk itu mungkin itulah cara yang paling efektif menurut saya, itu tetap duduk satu meja di antara pihak sekolah dengan orang tua. Dan biasanya kalau memang kira-kira terasa agak sulit diselesaikan, maka kita akan memanggil pemangku adat setempat. Ya, Pemangku adat ya, misalnya RT, RW atau tokoh-tokoh masyarakat yang jadi daerah tersebut. Rasanya itulah yang paling efektif. Paling efektif menurut Bapak ya. Kira-kira adakah tantangan ya Pak? Tantangan bisa ngambil keputusan kalau yang ini mungkin tidak perlu berat. Nah, ada lagi tantangan yang berat. Ya pasti ya, di setiap kasus itu punya tingkat kesulitan yang berbeda. Yang pertama tergantung dari tingkat pendidikan orang tuanya, mungkin cara pergaulan orang tua dari siswa yang bermasalah tadi. Jadi mempengaruhi juga persepsi orang tua itu Pak. Semakin banyak pergaulan orang tuanya, semakin mudah dia ngerti. Tapi yang mungkin punya kesibukan sehari-hari habis waktu sehingga bertahun-tahun kurang banyak bergaul, maka mindsetnya itulah bahwa yang sudah dianggap benar. Tetapi kalau dia sudah biasa bergaul, biasanya lebih mudah diajak ngobrol. Untuk itu memang, apalagi kalau ketemu orang tua yang sudah ngotot duluan ya, merasa paling menang, maka memang kita harus perlu orang ketiga. Ya, tapi tetap itulah, tetap dengan mediasi persuasif ya, tidak perlu dengan kekerasan. Karena saat kita sudah memanggil misalnya dari pihak kepolisian dan lain sebagainya, itu terkesan yang pertama kita tidak pede dengan diri kita. Ya. Yang kedua dari pihak orang tua mungkin sudah merasa terintimidasi. Iya, ada
Kemudian di situ juga menunjukkan arogansi kita. Arogansi. Walaupun kita bisa punya pergaulan luas seperti SMA 6 sebenarnya tidak jauh dengan Polres ya. Tapi itu jadi pilihan terakhir untuk manggil untuk minta bantuan dari pihak Polres. Diusahakan karena kita kan lama di situ kan. Dan itu juga bukan hanya nasib kepala sekolah, artinya di situ juga dipertaruhkan guru, rekan-rekan yang lain, masa depan warga sekolah yang lain gitu. Maka kepala sekolah tidak boleh selesai saya punya dekeng misalnya di kalau tidak boleh macam itu. Dari setiap masalah-masalah yang selalu Bapak hadapi gitu ya, kira-kira Bapak buat jadwal tertentu atau misalnya kasus per kasus atau ada kasus langsung selesai di tempat misalnya, gimana tuh Pak? Oke, biasanya di SMA Negeri 6 saya terapkan ada progress report dari setiap wali kelas. Artinya setiap rapat bulanan yang rutin kami laksanakan ada laporan-laporan dari wali kelas tentang anak-anak yang bermasalah. Nah, biasanya dari situ akan ditindaklanjuti melalui guru BK. Biasanya ada beberapa siswa yang sulit ditanggulangi oleh wali kelas. Kadang-kadang ada wali kelas yang sulit ya menyampaikan permasalahan atau gengsi lah mungkin. Nah untuk itu mungkin waktu kita angkat ke situ, kita sampaikan ke forum, biasanya akan keluar permasalahan. Untuk jadwal biasanya tidak terjadwal khusus, jadi sifatnya memang per accident. Kalau ada kasus baru. Baik, kira-kira Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oke, tentu saja sebagai kepala sekolah kita punya orang yang kita percaya dalam hal memberikan ide saran, ya. Istilahnya penasihat supranatural. Ya. Penasihat yang bisa memberikan masukan baik dalam hal budaya setempat ataupun agama. Jadi orang-orang yang mengerti kondisi sekolah, guru senior di situ, artinya yang paling lama di situ, kemudian juga guru yang jadi penduduk atau warga dari desa-desa itu biasanya itu yang akan jadi penyelamat kita. Penyelamat dalam arti kata sebagai mediator, karena nantinya akan ada pertalian antara guru itu dengan misal siswa dengan ada koneksi ya biasanya selalu demikian. Pokoknya hadapi dengan sabar saja, jangan emosi. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah, ini terakhir juga Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika tersebut? Yang namanya pembelajaran itu kita dapatkan setiap hari sebenarnya. Setiap hari itu adalah pembelajaran untuk kita. Misal kita mau membuka mata, kemudian pembelajaran itu tidak harus dari orang yang hebat. Kadang-kadang pembelajaran kita dapatkan dari peserta didik, dari orang tua yang kita anggap sepele atau kita anggap tidak berpendidikan. Tapi ada hal-hal yang murni, artinya luar biasa. Istilahnya kalau dalam sekarang ini seperti apa itu? Karakter apa itu? Kepribadian apa dalam hal di CGP disebut? Kalau kami itu apa? Nilai-nilai kebajikan? Iya, nilai kebajikan yang ada di setiap daerah-daerah itu. Kadang-kadang hal-hal yang kita baru terkejut, oh ternyata di daerah ini punya kebiasaan yang luar biasa. Misalnya masalah dalam banyak hal kadang-kadang kita terkejut, tidak bisa kita temui di tempat lain. Makanya kita perlu orang-orang yang, karena tadi sekali lagi ini khusus untuk SMA 6 ya, SMA 6, bukan untuk SMA lain karena tidak akan sama permasalahannya. Jadi itu tadi orang-orang yang banyak membantu adalah orang-orang yang tadi mengerti akan kondisi sekolah, artinya guru senior ataupun guru-guru yang ada di atau berdiam di sekitar sekolah itu. Itu sekolahnya di Cambay, Weh? Ya, di Cambay. Putaran itu jadi. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin itu saja wawancara singkat kami dari kegiatan CGP ini. Terima kasih banyak. Oke. Minta foto sekali.